Assalamualaikum, hai semuanya, kita bertemu lagi macam biasa di video reaction saya kali ini guys, oke? Semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Seakan dipanggil Ibu Pertiwi, tren Indonesia calling, berbagai ras OTW ke Indonesia. So, jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini, let's go. Moviendo los kilos y los culados, moviendo los kilos y los culados, moviendo los kilos y los culados, que levanten la mano los que tengan romo. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno. Indonesia akan jadi pusat dunia. Nostradamus sudah meramalkannya. Katanya cuma mitos, tapi ramalan ini terlalu spesifik untuk diabaikan. Nostradamus, si peramal jenius dari abad ke-16, menulis tentang bangsa timur jauh bercahaya dari laut yang akan memimpin setelah dunia terbakar. Dan tahun itu adalah 2025. Coba pikir, bencana global, krisis ekonomi, perang teknologi, semua sedang terjadi. Lalu muncul satu negara yang kaya alam, stabil politik dan strategis secara geografis, Indonesia. Bahkan beberapa peneliti bilang, garis energi bumi bergeser ke Asia Tenggara. Apakah ini hanya kebetulan atau takdir yang disembunyikan? Tapi yang bikin merinding, di salah satu teks tersembunyinya, Nostradamus menyebut satu kata, Nusantara. Kebetulan? Atau kita yang berikutnya memimpin dunia? Sadarkah teman-teman sekalian bahwa semakin hari Indonesia semakin dikenal luas oleh masyarakat global? Tren-tren tentang Indonesia terus bermunculan silih berganti, mengisi kuota di media sosial. Hebatnya lagi, tren tersebut tidak hanya diawali oleh warga kita sendiri, melainkan oleh orang luar yang mulai mengenal Indonesia. Mereka mulai menyadari betapa asik dan gaulnya masyarakat Indonesia. Sehingga para orang luar negeri ingin juga merasakan sentuhan kegembiraan dan kehangatan dari bangsa Indonesia. Mendekati bulan Agustus, tren Indonesia calling mulai bermunculan. Terlihat banyak warga asing yang memakai tren tersebut untuk mengekspresikan kegembiraan mereka. Namun, yang menjadi lebih menarik adalah hashtag tren tersebut yang seakan-akan memanggil mereka untuk pulang ke kampung halaman Ibu Pertiwi. Walaupun mereka sejatinya orang luar, akan tetapi mendengar nama Indonesia seperti memberikan angin segar pada batin mereka. Dan jika kita lihat di berbagai sosial eksperimen di luar negeri, ketika mereka menyebut atau mendengar nama Indonesia, seketika suasana berubah menjadi senyum dan keceriaan. Meskipun Indonesia bukan negara seperti di surga yang bisa menjamin kesejahteraan setiap penduduknya, namun Indonesia sudah cukup memberikan warna-warni kehidupan, bahkan yang tidak ada di surga sekalipun. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Katanya, nih pemerintahan ini. Di Indonesia, mereka bukan hanya menikmati keindahan alam, akan tetapi juga berbaur dengan seluruh orang yang ada di Indonesia.
Seketika, para turis mengagumi budaya Indonesia beserta kreativitasnya. Tidak sedikit dari mereka tanpa sadar lupa dari mana dirinya berasal. Ia larut dalam kegiatan yang seakan berada di rumah sendiri. Negara kita Indonesia, sejatinya sedari dahulu sudah banyak yang mencintainya. Bahkan ketika pra-kemerdekaan, tidak sedikit bangsa yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Bukan hanya negara-negara besar seperti yang kita sering banggakan, akan tetapi juga dari negara yang senasib seperjuangan. Mereka rela dikucilkan, menderita bersama, mendapatkan resiko yang besar, hingga memberikan sumbangan material yang tinggi nilainya dalam arti perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Friends, we were informed that we were to create allied troops and to take road to Borneo. But we found ourselves put on a Dutch ship carrying arms and ammunition to Indonesia, but we refused to sell them. The Dutch threatened us with a gun, but still we refused. And now, we will not sail with the ship. Their struggle is our struggle. Their victory is our victory. There was no need to introduce the General Secretary of the Waterside Workers' Federation, Jim Healy. During this war, the principles of the Atlantic Charter were declared by Britain and America and approved of by Russia. These principles must be applied in the Pacific and to the Indonesian people. These people fought with us during the war against fascism in the Pacific, and we people of the Pacific, the Chinese, the Americans, the Russians, the Australians, the New Zealanders, the Indians, together with the Indonesians, will do everything within our power to destroy the efforts of Dutch imperialism. Chinese seamen had taken the hat around again, which brought their contribution to the Indonesian fund up to 1,100 pounds. Friends, our national father, Dr. Sun, said that China must support all the oppressed nations to gain their independence. That is why we Chinese are supporting the Indonesian national movement. Manduk Jiao Gai Fu Mandung Manzai! Long live the independence movement! Long live the Indonesian Republic! Oke guys, ya tadi ya videonya ini. Jadi tren Indonesia calling lagi ramai gitu ya, dimana ramai-ramai datang ke Indonesia gitu kan. Bukan hanya mengunjungi gitu, tapi mengikuti juga perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia, ikut dia punya lombanya, bahkan juga berbaur sama masyarakatnya. Jadi seakan-akan dipanggil gitu kan, dan semuanya beramai-ramai datang ke Indonesia. Jadi tren yang lagi ramai gitu ya, Indonesia is calling. Luar biasa sekali. So terima kasih banyak sebab kami sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Kita bertemu lagi di video reaction saya yang seterusnya. Assalamualaikum.